Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'id ibni Jubair, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, wa Ibrahim an-Nukhai, dan Ibrahim an-Nukhai, wa Mujahid dan Mujahid, wa Tawus dan Tawus, law alimta rajulan ghaniyan wajaba alaihi al-hajju thumma mata qabla an yahujja ma shallaitu alaihi. Kata Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nukhai, Mujahid dan Tawus, ya, seandainya engkau tahu, law alimta rajulan, ada seorang laki-laki ghaniyan yang kaya, wajib alaihi al-hajju, yang telah wajib atasnya melaksanakan ibadah haji karena istitoah, bekalnya ada, kemudian kesehatannya juga ada. Summa mata qabla an yahujja, tapi kemudian dia mati sebelum dia pergi haji. Ma shallaitu alaihi, aku tidak akan mensolatkan orang tersebut. Sekali lagi, lau alimtu, kalau seandainya aku tahu, rajulan ghaniyan, ada seorang laki-laki yang kaya, wajib alaihi haju, yang telah wajib atasnya berhaji, karena laki-laki ini sudah istitoah, sudah mampu, bekalnya sudah ada, kesehatannya juga ya betul-betul sehat. Summa mata, kemudian dia mati qabla ayyahijja, sebelum dia haji, mati duluan, belum haji. Ma shallaitu alaihi, niscaya aku tidak akan mensolatkan orang tersebut. Jadi para ulama itu zaman dahulu, kalau ada seorang yang kaya, yang mampu, badannya sehat, tapi dia sampai matinya tidak melaksanakan ibadah haji, apalagi zaman dulu mah nggak ada daftar antri, begitu ada niat langsung haji, maka orang-orang soleh zaman dahulu tidak mau untuk mensolatkan orang yang mati tersebut sementara dia belum melaksanakan ibadah haji. Wa ba'duhum, sebagian dari ulama-ulama soleh tadi, kana lahu jarun musirun, ada salah seorang di antara ulama soleh memiliki tetangga musirun yang kaya. Famata, si tetangga yang kaya itu meninggal, walam yahijja, dia belum melaksanakan ibadah haji. Falam yusalli alaihi, maka si ulama soleh itu tidak mensolatkan tetangganya yang kaya, mati belum sempat melaksanakan ibadah haji. Jadi untuk orang-orang yang kaya, yang sehat, ya, yang istitoah, maka harus melaksanakan dan wajib melaksanakan ibadah haji. Sebab kalau dia tidak melaksanakan ibadah haji, dia mati tidak melaksanakan ibadah haji, berarti dia mati dalam keadaan terancam Yahudi ataupun Nasrani. Wa kana Ibnu Abbas, dan adalah Ibnu Abbas, yaqulu, pernah berkata begini, man mata walam yuzakki walam yahujj, man, barang siapa mata, yang meninggal dunia, walam yuzakki, dia tidak berzakat, walam yahujja, dan dia tidak berhaji. Dia mampu, dia banyak hartanya, dia tidak pernah berzakat dan tidak menunaikan ibadah haji, mati orang tersebut, maka salah orang tadi
ar-raja'ata kepada Allah, ar-raja'ata untuk dikembalikan ila dunia, ke alam dunia. Jadi setelah dia mati, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta dikembalikan hidup di alam dunia lagi meskipun beberapa saat. Ada dalam ayat Allah dibacakan ya oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan seorang mufassir, seorang ahli tafsir, seorang turjamanul Quran, seorang ahli penafsir Al-Quran yang tidak ada duanya. Keistimewaan Abdullah bin Abbas dibandingkan dengan sahabat yang lain, beliau adalah ahli tafsir Al-Quran, karena beliau pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah jadikan Ibnu Abbas sebagai ahli tafsir Al-Quran. Maka dalam beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Nah, ini kata Ibnu Abbas, ada sebuah ayat Allah berfirman, hatta iza hadara ahadahumul maut, hatta iza hadara ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hatta sehingga iza hadara apabila hadir ahadahum kepada salah satu orang-orang yang durhaka, al mautu kematian. Ketika orang-orang yang durhaka itu menghadapi kematian, dijemput oleh kematian, qala maka dia meminta kepada Allah, Rabbi wahai Tuhanku, irji'uni, irji'un asalnya irji'uni, itu nunnya itu nun mutakallum, irji'u ya Allah kembalikanlah olehmu ni akan aku, ya Allah kembalikan aku, jangan aku dimatikan, mohon kalaupun dimatikan balikin lagi saya ke alam dunia, la'alli a'malu sholihan, la'alli semoga aku a'malu sholihan akan mengerjakan amal soleh fima taraktu yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang yang meninggal dunia, yang pada saat hidup di dunianya itu meninggalkan amal-amal soleh, ini kalau ulama lain menafsirkan umum, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan zikir, meninggalkan taklim, di dunia nggak pernah hadir di pengajian, ya kan? Sholat ditinggalkan, zakat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, zikir ditinggalkan, taklim ditinggalkan. Ya Allah, tolong balikin lagi ke alam dunia saya. Kalau saya balik ke alam dunia, saya akan melakukan semua amal-amal ibadah yang dulu saya tinggalkan. Ya kan? Nah, semua menyesal. Orang yang nggak pernah sholat, ketika dia mati, ya, dia pengen dibalikin ke alam dunia.
walaupun dikasih waktu 2 hari, dia ingin melaksanakan sholat selama 2 hari berturut-turut. Kalau dia tidak pernah hadiri pengajian, dia minta kepada Allah untuk dibalikin lagi ke alam dunia supaya bisa hadir di pengajian selama 2 hari berturut-turut. Kalau dia tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, termasuk tidak pernah haji, dia minta dibalikin lagi ke alam dunia supaya bisa melaksanakan sholat, zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi ternyata permintaan itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua kita itu akan menyesal. Ya Allah, dulu saya waktu hidup di dunia hadir di pengajian hanya seminggu sekali. Balikin lagi ya Allah supaya saya bisa hadir di pengajian setiap malam, setiap hari, nggak prek-prek. Apalagi orang yang nggak pernah hadir di pengajian. Sedangkan hadir di pengajian atau tholabul ilmi ini adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, kalau kita merasa diri misalnya sudah cukup dengan keilmuan yang ada, salah besar, apalagi masih awam, praktek sholat aja masih banyak yang salah, nggak mau hadir di pengajian. Mau minta syafaat ke siapa itu nanti kalau sholatnya itu salah? Banyak tuh kita ngelihat ya praktek-praktek sholat yang salah. Itu harus ngaji itu bab sholat, hadirkan ustadznya, minta dibimbing. Nah gitu, banyak ilmu-ilmu yang harus kita perdalam. Nah ya, ngeri itu waktu hidup di dunia kita nggak pernah melaksanakan sholat berjamaah, sholatnya di rumah aja. Menyesal, kenapa saya dulu waktu di dunia sholatnya hanya di rumah doang, nggak pernah di masjid, nggak pernah di musola. Pas dilihat catatan sholatnya, sholat di rumah ternyata tidak cukup. Kalau bacaan kita masih banyak yang salah, Fatihah kita masih banyak yang salah, tasyahud akhir kita banyak yang salah bacaannya, dari coret-coretin itu sama Allah. Apa-apaan ini bacaan sholat? Ya, salah semua. Emang apa menjamin bahwa kalau kita setiap sholat itu kita diterima amal ibadah kita? Ya kalau misalnya Fatihahnya nggak benar, tasyahudnya nggak benar, sementara 2 hal tersebut merupakan rukun sholat, akan dicoret itu, nggak akan diterima oleh Allah, boro-boro diterima. Bagaimana solusinya? Sholat berjamaah di masjid. Kalau di masjid mah itu kan ada imamnya. Imamnya inilah yang akan menanggung kesalahan-kesalahan yang bersangkutan ketika dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Jadi kalau kita nggak bisa baca Fatihah, kita sholatnya hanya di rumah, nggak mungkin diterima itu bacaan Fatihah kita. Kenapa? Karena boro-boro diterima, boro-boro ke arah menghayati bacaan-bacaan setiap bacaan sholat. Ya, ngebacanya aja udah salah. Sedangkan itu rukun sholat. Rukun sholat kan harus dilaksanakan secara fasih kalau bacaan itu ya. Ya Allah, ini ada yang bergabung ya, baik online ataupun offline, mudah-mudahan semua pada berkah. Nah itu, kita waktu dicabut nyawa minta tempo kepada Allah untuk apa? Untuk dibalikin lagi ke alam dunia. Karena dulu kita waktu hidup di dunia ternyata mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Apalagi meninggalkan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Luar biasa, menyesal. Nah, Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, beliau beda penafsirannya dengan yang lain. Yang dimaksud penyesalan orang yang meninggal dunia karena meninggalkan ibadah-ibadah yang dulu tidak sempat ia laksanakan, yang dimaksud di situ fokus hanya ibadah haji saja. Itu kata dia gitu ya. Kalau kata ulama lain, semuanya dong. Ya Allah, waktu hidup di dunia dulu saya nggak melaksanakan ibadah haji ya Allah. Padahal harta saya banyak, padahal badan saya sehat, padahal saya sempat
ya Allah, punya badan yang kuat, ya, masih begitu muda usia saya, tapi saya sudah kaya. Tapi waktu itu saya nggak melaksanakan ibadah haji, sampai meninggalnya saya nggak melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu ya Allah, saya mohon tempo, kasih saya kesempatan untuk balik lagi ke alam dunia. Saya akan melaksanakan ibadah haji yang sempat saya tinggal dulu. Tuh begitu. Ngeri ya, orang yang enggak berhaji padahal dia istitoah, hartanya banyak, badannya itu sehat, tapi dia enggak berhaji sampai meninggal dunianya. Maka dia merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Ya Allah, menyesal banget ya. Qala al-hajj. Imam Sahabat Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud di dalam ayat ini ya, penyesalan, gimana orang begitu menyesal karena meninggalkan amal soleh, dia minta dikasih tempo untuk balik lagi ke alam dunia. Yang dimaksud di situ adalah ketika dia meninggalkan ibadah haji, padahal dia itu tergolong istitoah, secara harta dia mampu, secara fisik dan juga jiwa dan raga dia sehat. Wa ammal arkanu, adapun rukun-rukun haji. Sekarang kita membahas tentang rukun haji. Allati la yasihul hajju biduniha, yang mana haji itu ya, tidak sah biduniha, tanpa mengerjakan rukun-rukun tersebut. Faham satu, ternyata rukun-rukun haji ini jumlahnya ada 5. Pertama adalah al-ihramu, ihram. Ya. Ihram itu apa? Ihram itu niyatul dukhul fil nusuk, niat masuk dalam ibadah haji, makrunan bi amalin min amalil haji, seraya dibarengi dengan amalia ibadah haji. Katalbiyati, seperti membaca talbiyah. Jadi ihram ini adalah pembuka, asalnya dari kata-kata ahrama yuhrim ihraman, mengharamkan yang tadinya halal. Jadi ihram dalam haji sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Ya, begitu niat sholat, sholli fardhu zuhri, yang tadinya halal jadi haram, sama. Begitu niat ya nawaitul hajja wa ahramtu biha, saya niat melaksanakan ibadah haji dan ihram haji, maka yang tadinya halal jadi haram. Itu ya. Apa saja yang tadinya itu. Jadi ihram itu ditandai dengan niat dan memakai pakaian ihram. Kalau laki-laki itu 2 lembar, yang satu ya buat menutup aurat, yang satu lagi buat dipakai selendang. Kalau perempuan pakaian ihramnya adalah ya pakaian yang menutupi semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, dari sejak dia niat ihram tadi, maka kemudian ada beberapa yang tadinya halal jadi haram. Pertama adalah tidak boleh bagi seorang yang ihram itu memakai pakaian yang berjahit, ya, labsul muqayyad. Kemudian yang kedua,
dengan dia itu berihram, ya, dia tidak boleh melangsungkan persenggamaan atau percumbuan, bercumbu, al-mubasyarah bisyahwah, kal mufakhadha wal qublah wal lamsu bil yad bisyahwatin, termasuk ciuman, ya, kemudian pelukan ataupun hal-hal yang sifatnya cumbuan, apalagi bersetubuh. Sangat dilarang sekali, di mana tadinya boleh bersetubuh dengan istri jadi haram gara-gara ihram. Kemudian juga tadinya, ya, enggak boleh pakai pakaian yang wangi. Tadinya boleh pakai pakaian yang wangi, begitu ihram enggak boleh pakai wewangian, parfum, minyak wangi, minyak rambut yang wangi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak boleh izalatus sya'ri ra'si, menghilangkan anggota-anggota tubuh, baik itu berupa kuku dengan cara memotong kuku, memotong rambut, memotong kumis, memotong jenggot, nggak boleh. Tadinya boleh, jadi nggak boleh. Kemudian nggak boleh juga menikah. Ya, lagi ihram, misalnya kenalan sama cewek Iran misalnya, kemudian sepakat mau menikah, nggak boleh, ya kan? Tunda aja dulu, mau nikah mantar kalau udah selesai pelaksanaan ibadah haji, setelah halal baru boleh nikah. Atau bahkan khitbah juga nggak boleh, melamar juga nggak boleh, menikahkan seperti jadi wali nikah juga nggak boleh. Jadi lalu kemudian juga mencabuti tanaman-tanaman yang ada di kota suci Mekah atau di tanaman-tanaman di sekitar tanah haram, ya, itu nggak boleh. Kemudian memburu binatang atau membunuh binatang nggak boleh. Nah, itu ihram seperti itu. Nah, bagi jamaah haji, ya, gelombang pertama, di mana gelombang pertama itu adalah dari bandara Soekarno-Hatta katakanlah ke Madinah, ya, itu nanti ihramnya itu pada saat ihram umroh, ya, itu nanti di Bir Ali. Nah, untuk jamaah haji Indonesia yang gelombang kedua, di mana dari Indonesia langsung ke Jeddah, ya, nanti berarti kalau gelombang kedua mah ke Madinahnya di akhir-akhir. Itu mereka sudah harus memakai pakaian ihram dari semenjak di embarkasi, ya. Nanti ketika mau sampai ke Bandara King Abdul Aziz, yaitu di daerah Yalamlam, ya, sebelum King Abdul Aziz, biasanya nanti akan diberitahukan, diinformasikan bahwa kita akan melintas daerah Yalamlam, di mana di situ adalah merupakan tempat di mana kita melakukan niat ihram. Nah, di situ kita diarahkan untuk melakukan niat ihram. Nah, di atas daerah Yalamlam sebelum Bandara King Abdul Aziz. Nah, kita niat ihram di situ. Nah, kalau haji Indonesia itu, ya, menggunakan atau caranya adalah dengan haji tamattu, ya, umroh dulu baru kemudian haji. Kita kembali ihram dari mikot. Wat tawafu, dan rukun yang kedua adalah tawaf.
Nggak mungkin atau nggak sah ibadah haji kalau nggak tawaf. Yang dimaksud dengan tawaf di situ adalah tawaf ifadah. Sebab tawaf ini ada 3. Ya. Ada tawaf qudum. Tawaf qudum itu adalah tawaf di mana kita baru pertama kali menginjakkan kaki di Masjidil Haram, kota Mekah. Kita tawaf. Kemudian ada juga tawaf wada. Kalau tawaf qudum sunnah, kalau tawaf wada wajib. Nah, ada yang rukun, tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah itu. Tawaf ifadah itu dilangsungkan setelah kita melaksanakan rangkaian haji di Arafah, Mina, Muzdalifah dan Mina. Ya. Setelah kita mabit di Mina melontar jumroh, ya. Lalu kemudian kita langsung menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Itu ya. Nah, yang dimaksud dengan tawaf yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah. Wasa'yu dan sa'i ba'dahu setelah tawaf ifadah. Sa'i, kalau tawaf itu artinya berlari-lari, ya. 7 kali berlari. Artinya mengitari Ka'bah 7 kali. Kalau sa'i yaitu berjalan berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ya, dari Bukit Safa start kemudian ke Marwah sekali, hitungannya dari Marwah ke Safa sekali, 2, dari Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, ya Safa ke Marwah 5, ya Marwah ke Safa 6, Safa ke Marwah 7. Jadi itu yang dimaksud dengan rukun haji. Dan memang dari awal kita melaksanakan ibadah haji juga penuh dengan spiritualitas. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ihram itu dengan menggunakan pakaian yang sama, ya. Putih, sunahnya putih, Pak. Disunahkan pakaiannya putih, tidak berjahit. Menggambarkan bahwa kita suatu ketika juga akan mengalami atau menggunakan pakaian tersebut pada saat kita masuk ke sebuah, ya, liang lahat. Jadi itu pembelajaran bagi kita bahwa nanti kita akan masuk ke liang lahat dalam keadaan, ya, menggunakan kain kapan warnanya putih. Semuanya sama, Pak. Bukan hanya sekedar rakyat biasa. Raja, presiden, menteri kalau sudah masuk ke liang lahat, ya, dan beragama Islam tentunya, maka kain kafannya warnanya putih. Sama semuanya. Dan semua dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Tidak mengenal batas sekte, tidak mengenal yang namanya kelas-kelas di situ. Ya, tidak mengenal kelas. Enggak ada di situ. Ada kelas pejabat bareng dengan pejabat. Ada kelas presiden bareng dengan kelas presiden. Enggak. Ada kelas bawahan bareng dengan kelas bawahan. Ada kelas rakyat jelata. Enggak. Enggak mungkin bareng. Ya, yang bareng nih begini. Orang yang ahli ulama bareng dengan ulama. Ya. Orang yang ahli berpuasa bareng dengan yang ahli puasa. Orang yang taat zakat bareng dengan yang taat zakat. Orang yang rajin tahajud bareng dengan yang rajin tahajud. Begitu kalau mau bareng. Memang di sana itu apa ya? Wamtazul yauma. Semuanya akan dipisah-pisahkan. Ya, pemisahannya bukan berdasarkan kelas. Ya. Bukan berdasarkan status, bukan. Ya. Tetapi berdasarkan amaliyah. Orang yang selalu berzina bareng dengan para penzina, yang suka mabok bareng dengan para yang suka mabok, ya, yang suka membunuh bareng dengan yang suka ngebunuh. Pemetaannya begitu, seperti itu. Klasifikasi manusia itu seperti itu. Makanya kita selalu dimintakan dalam berdoa, ya Allah mudah-mudahan syurna, ya Allah mudah-mudahan Kau kumpulkan saya bersama dengan para nabi, ya, para wali, para solehin, ya kan?
kita selalu dimintakan doa seperti itu. Kita berdoa, Allahumma hsyurni ma'al anbiya wasyuhada wal ulama wal auliya wassalihin. Ya Allah, nanti waktu di Arafah, waktu nanti di Padang, ya, kumpul di sebuah padang nanti di sana, ya, padang mahsyar, ya Allah, kumpulkan kami bareng dengan orang-orang yang soleh. Karena memang begitu pemetaannya, orang-orang yang soleh bareng dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang durhaka bareng dengan orang-orang yang durhaka. Nggak mungkin orang yang soleh ahli ibadah dibarengin dengan orang yang nggak pernah melaksanakan sholat. Nggak mungkin orang yang nggak pernah berzina dibarengin dengan orang yang berzina, nggak mungkin. Misah di sono. Bahkan suami istri bisa jadi misah. Nah itu istrinya Nabi Lut misah dengan Nabi Lutnya, istrinya Nabi Nuh misah dengan Nabi Nuhnya, Fir'aun misah dengan Siti Asyah, ya kan? Beda-beda antara suami dengan istri, ya. Kalau berbeda dari aspek amaliannya waktu di dunia, misah, nggak ada yang menyatu. Makanya kita tuh minta kepada Allah supaya nanti ketika hidup di alam mahsyar nanti, ya, disatukan dengan anak dan istri kita. Ya berarti kita harus sama-sama ahli ibadah, sama-sama soleh, sama-sama bertaubat kepada Allah supaya bareng nanti di surganya bersama istri dan bersama anak. Bisa bareng? Bisa. Bahkan kalau kita bersama dengan istri bareng-bareng masuk surga, kita jadi raja, istri kita jadi ratu. Bidadari gimana bidadari? Bidadari adalah selir kita. Tetap yang jadi ratu mah adalah istri kita. Kalau antara kita dengan istri kita itu bareng masuk surganya. Ya kalau nggak bareng dengan masuk surganya gimana? Ya nanti istri yang di neraka, istri yang di surga karena suaminya misalnya durhaka, dia akan dijodohkan dengan seorang suami yang istrinya durhaka. Nah seperti itu nanti Allah yang mempertemukan di sana. Insya Allah ngeri juga ya kalau kita bareng dengan kalau kita misah dengan istri kita, dengan orang-orang yang kita cintai, ya seperti Nabi Nuh misah dengan anaknya Kan'an, misah karena anak durhaka itu. Ya Allah. Nabi Ibrahim misah dengan Azar, ya kan, misah. Makanya nggak sama ya. Itu menjadi sebuah spiritualitas yang harus kita gali itu. Ya kemudian wukuf itu artinya berhenti. Artinya kita harus menghentikan aktivitas dunia kita. Ya. Disitulah kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah dalam posisi kita sedang dalam keadaan yang betul-betul compang-camping. Kita udah lama nggak pakai pakaian yang keren, ya kan? Selama di Arbuzna kan kita mandi juga seketemunya, ya nggak boleh pakai wangi-wangi, nggak boleh pakaian ihram selama beberapa hari kita pakai. Kita dalam keadaan lusuh di situ. Nah di situ kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba ini adalah hamba yang sehina-hinanya. Minta kepada Allah yang maha mulia, ya Allah, ampuni dosa kami dan berikan kami kebaikan sewaktu nanti kami hidup di alam akhirat. Minta surga-Mu ya Allah. Itu. Kita tuh menjadi hamba yang betul-betul nggak ada apa-apanya. Ya. Disitulah nanti kita ketika kita wukuf itu menghadirkan betapa besarnya Allah, betapa kecilnya kita, dan kita nanti juga diajarkan bahwa kita akan mengalami yang namanya kumpul bareng dengan seluruh umat manusia. Iya, di sebuah apa? Di sebuah alam mahsyar. 40.000 tahun kita dikumpulkan. Belajar kita dari tata cara ibadah haji kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah hampir tiba Isya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.